Halo semuanya, kita ketemu lagi. Dan di video kali ini saya ingin berbagi sekarang tentang perkalian. Nah, kalau di sebelumnya atau di video yang lain saya sedikit membahas soal pembagian, baik itu pembagian pecahan yang lalu kemudian disambungkan sedikit atau kita melihat kembali tentang pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang saya ingin membahas yang lebih sebelumnya lagi, yaitu tentang perkalian. Nah, akan setipe dengan yang seperti sebelumnya, dalam arti bahwa saya akan bahas tentang perkalian bilangan bulat yang kemudian saya kaitkan dengan perkalian di pecahan dengan menggunakan contoh dan sekali lagi dengan contoh visualisasi. Nah, saya tulis juga di sini ada 3 hal. Nah, ini visi saya, mimpi saya. Nah, yang 2 belakangnya sense making dan think deeply itu seperti itu poin ketika kita belajar matematika, apa sih yang sebisa mungkin kita lakukan, yaitu sense making atau mencoba memahami, membuat ini menjadi masuk akal, dan juga kita berpikir secara mendalam seperti itu. Nah, ini kapan-kapan waktu saya coba jelaskan lebih detail. Contoh, kita kembali ke masa SD, mungkin kelas 3, 2 dikali 3. Nah, kita tahu kalau sekarang jawabannya udah tahu lah, 6. Nah, pertanyaannya, caranya gitu ya. Lalu caranya, nah sekarang gimana caranya? Ada banyak, kita tahu. Misalnya cara pertama, kita bisa jelaskan atau berikan reason terhadap cara ini seperti apa. Misalnya, 2 kali 3 itu artinya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, yang kedua bisa juga dengan istilah, ini ada 2 groups of 3, atau artinya ada 2 kelompok yang isinya masing-masing 3. Jadi kalau divisualisasikan, misalnya saya punya kelompok 1 dan punya kelompok 2, isinya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa apapun, apel, bola, kue, apapun. Sehingga kalau dihitung total ini ada sebanyak misalnya 6 bola. Misal. Nah, yang ketiga, yang mungkin juga sering orang pakai adalah dengan menggunakan ide luas. Persegi panjang seperti ini. Nah, contohnya kalau 2 kali 3 berarti misalnya seperti ini. Jadi barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya dibuat 3, sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga total ada 6 yang juga menjadi jawaban. Nah, walaupun mungkin kita bisa temukan ada banyak cara lain. Nah, ya kita bisa bandingkan ketiga cara ini misalnya. Nah, sekarang kalau kita kita lanjutkan ke dalam konteks pecahan. Nah, sekarang di pecahan gimana ya? Oke, contoh misalnya setengah dikali 4. Apa sih maksudnya setengah dikali 4? Secara bahasa mungkin meaningnya adalah, atau artinya setengah dari 4. Mungkin kita tahu kalau kita punya benda sebanyak 4 kotak atau 4 apel atau apapun itu, setengahnya berapa banyak berarti? Setengahnya dari 4. Berarti kita tahu itu merujuk pada yang ini loh, 1 dan 2. Jadi setengah dari 4 itu sebanyak 2. Nah, sekarang sekali lagi, bagaimana cara kita untuk memahami atau mencari penjelasan kenapa sih jadi 2? Nah, dengan berbagai cara. Ini salah satu, bisa dengan visualisasi seperti ini langsung, atau mungkin bisa juga dengan setengahnya dari 4. Bisa juga ada orang yang memilih dengan cara ini. Kembali kita pakai si kotak-kotak ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tadi kan setengah ini arsir satu-satu. Nah, cara lainnya adalah dibagi 2. Seperti ini. Lalu kita arsir misalnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini berapa sih porsinya? Setengahnya, 1 dari 2. Setengahnya. Sehingga kalau kita visualisasikan juga, pada akhirnya juga menjadi 2. Seperti itu. Nah, ada nggak cara lain? Lagi-lagi pasti ada. Nah, ini hanya sebagian contoh saja. Nah, teman-teman bisa mungkin stop di sini dulu untuk coba pikirkan gimana ya coba kalau misalnya caranya soalnya beda. Kalau yang lain kasusnya bisa nggak pakai cara yang sama? Nah, teman-teman bisa coba pikirkan sendiri lebih lanjut. Nah, nanti yang berikutnya saya akan coba lihat gimana kalau misalnya pecahan dan pecahan. Contoh misalnya yang cukup mudah, misalnya setengah
dikali misalkan 3/4 seperti ini. Oke, teman-teman bisa pause dulu, jangan coba dilihat dulu, dipikirkan dulu masuk akal nggak ya, bisa nggak pakai cara lain ya. Coba dipikirkan lebih lanjut untuk belajar berpikir secara mendalam dan untuk membuat semuanya menjadi masuk akal. Jadi bukan hanya sekedar prosedur yang harus kita jalanin. Oh, kalau perkalian itu ini tinggal 1 kali 3, 2 kali 4, atau gampangnya atas kali atas, bawah kali bawah, jadinya 3/8. Selesai. Tanpa kita tahu kenapa ya. Oke? Nanti di berikutnya saya akan lanjutkan dengan soal yang ini.